Oke. Peserta kedua, Mas Irgi. Silahkan, Mas Irgi. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Nggih, Mas. Sudah tampil, nggih. Nggih, sampun. Baik, izinkan saya mempresentasikan untuk seminar rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Website MTSN 5 Kulon Progo sebagai media informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian untuk profil dan juga unit kerja di MTSN 5 Kulon Progo dengan visi mewujudkan generasi Islami berprestasi dalam IMTAK dan IPTEK, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Untuk latar belakang berdasarkan konteks nasional terkait arahan Presiden untuk transformasi digital dan realisasi Smart ASN, serta peran ASN sebagai pelayanan publik untuk bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan hasil observasi dan juga diskusi serta konsultasi dengan mentor, saya menemukan 5 isu di MTSN 5 Kulon Progo. Yang pertama, belum adanya media untuk memantau kegiatan ekstrakurikuler di MTSN 5 Kulon Progo, masuk dalam kategori Smart ASN. Yang kedua, belum optimalnya website MTSN 5 Kulon Progo sebagai media informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam kategori Smart ASN juga. Yang ketiga, kurangnya keefektifan dalam notulen rapat di MTSN 5 Kulon Progo, masuk di manajemen ASN. Dan yang keempat, kurangnya keefektifan dalam absensi kehadiran siswa-siswi MTSN 5 Kulon Progo. Yang kelima, belum optimalnya web Jogja Materials Digital untuk pembelajaran di MTSN 5 Kulon Progo. Setelah menemukan 5 isu tersebut, kemudian saya analisis dengan metode APKL, dikenali bahwa 3 ranking teratas ada. Yang pertama, belum optimalnya website MTSN 5 Kulon Progo sebagai media informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, dikurangnya keefektifan dalam absensi kehadiran siswa-siswi MTSN 5 Kulon Progo. Dan yang ketiga, belum adanya media untuk memantau kegiatan ekstrakurikuler di MTSN 5 Kulon Progo. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis USG dan ditemukan core isu belum optimalnya website MTSN 5 Kulon Progo sebagai media informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, dari core isu tersebut, saya dalami lagi menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, untuk dari man atau sumber daya manusia, pengelolaan masih bersifat sambilan, tidak berfokus, kurangnya tenaga khusus pengelola website, dan kedua ada material atau bahan sarana pendukung, konten informasi belum lengkap, dan fitur website masih terbatas. Dari metode, website belum disesuaikan dengan standar layanan publik, evaluasi berkala terhadap kinerja website belum dilakukan. Yang terakhir ada dari milieu atau lingkungan, orang tua, siswa belum terbiasa mengakses informasi melalui website, penyebaran informasi masih dominan lewat cara konvensional seperti melalui WhatsApp. Kemudian untuk gagasan pemesanan isunya, yaitu optimalisasi website MTSN 5 Kulon Progo sebagai media informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini saya berencana untuk melakukan 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan perencanaan optimalisasi website. Yang kedua, memperbaiki dan menambahkan fitur website. Yang ketiga, meningkatkan kualitas konten dan desain. Yang keempat, mengintegrasikan website dengan media sosial madrasah. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi website.
Berikut adalah matriks rancangan aktualisasi dari 5 kegiatan tersebut. Untuk yang kegiatan pertama, melakukan perencanaan optimalisasi website dengan output. Yang pertama, masukan dari mentor. Yang kedua, informasi hasil diskusi. Yang ketiga, data perbaikan website. Untuk kegiatan kedua, memperbaiki dan menambah fitur website. Outputnya yang pertama, fitur baru website, pengalaman pengguna, dan juga desain website. Kegiatan ketiga ada meningkatkan kualitas konten dan desain. Outputnya infografis, video, dan galeri foto. Yang kedua, berita madrasah, prestasi, dan juga jurnal madrasah. Yang keempat, mengintegrasikan website dengan media sosial. Outputnya akun Instagram, madrasah, TikTok, dan juga YouTube. Yang kedua, branding madrasah. Ketiga, konten positif dan edukatif. Untuk kegiatan terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi website. Outputnya ada laporan feedback dan laporan perkembangan website. Untuk jadwal kegiatan, dari 5 kegiatan tersebut, saya usahakan untuk selesai dalam waktu 6 minggu dengan rincian sebagai berikut. Dan untuk kendala dan antisipasi, untuk kegiatan pertama, kendalanya kemungkinan kurangnya data kebutuhan pengguna. Untuk antisipasinya, saya akan melakukan survei kebutuhan pengguna. Yang kedua, risiko error atau bug saat penambahan fitur website. Antisipasinya, saya melakukan uji coba, testing sebelum fitur dipublikasikan. Untuk yang ketiga, kurangnya konsistensi dalam pembaruan konten. Antisipasinya, susun jadwal rutin pembaruan konten. Kemudian, kurangnya kemampuan desain grafis untuk identitas visual menarik. Untuk antisipasinya, menggunakan aplikasi desain terkini seperti Canva. Dan untuk yang terakhir, ada rendahnya partisipasi pengguna dalam memberikan feedback. Antisipasinya, saya akan menyediakan form feedback yang mudah diakses dan sederhana. Sekian presentasi dari saya. Untuk kesimpulannya, yang saya harapkan dari aktualisasi ini, harapannya nanti di website ini bisa menjadikan sebagai media informasi, baik itu bagi warga madrasah dan juga khalayak umum seperti masyarakat ataupun orang tua atau wali siswa, sehingga informasi bisa terpusat di website madrasah. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mentor waktu 4 menit dari sekarang jam 8.26. Silakan Ibu Farida Rahmawati. Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya mentor dari Mas Irgi Sena Fajar Luketi, Farida Rahmawati dari MTS 5 Kulon Progo. Eh, saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh Mas Irgi terkait inovasi pengembangan website yang ada di madrasah kami, yang mana sebelum adanya Mas Irgi, website tempat kami itu ada, tetapi belum optimal. Nah, begitu ada Mas Irgi, ini banyak sekali penambahan-penambahan fitur-fitur yang ada di madrasah kami, yang mana website itu adalah sarana untuk informasi dan layanan yang akan disampaikan kepada publik. Nah, ini Mas Irgi beberapa waktu yang lalu ini sudah menambahkan beberapa fitur, di antaranya ada kolom chat di berita, kemudian fitur-fitur prestasi, dan juga terkait dengan kualitas layanan. Ini di website kami rencana juga ada kolom terkait aduan masyarakat, yang mana di N5 di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kulon Progo ini rencana mau mengikuti untuk zona integritas, dan mana website itu adalah hal yang terpenting, terdepan untuk menyampaikan sarana informasi dan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kami. Dan semoga nanti dengan adanya inovasi ini semakin meningkat dan semakin publikasi ke masyarakat dapat dinikmati, dapat diketahui oleh masyarakat tentang
kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah kami. Terima kasih. Semoga sukses nanti untuk pengembangan ke depan bisa lebih banyak lagi fitur-fitur yang ditambahkan oleh Mas Irgi. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Farida Rahmawati atas supportnya kepada Mas Irgi. Saatnya yang terhormat penguji untuk memberikan tanya jawab, penguatan dan yang lainnya maksimal 8 menit. Sekarang jam 8.30. Silakan Pak Oke, Ustadz Muin. terima kasih Pak Moderator, Pak Teguh. Mas Irgi Sena Fajar, selamat sudah membuat rancangan aktualisasi. Tinggal nanti 1 bulan action langsung membuat laporan. Harapannya lulus. Yang Amin. pertama, pendahuluannya apakah sudah ada regulasinya, Mas Irgi? Sudah ada Bapak, Regulasinya apa saja? Undang-undang tentang pendidikan apakah sudah ada? sudah ada untuk yang Tentang pendidikan, Latsar apakah sudah ada? tentang Latsar juga sudah ada. Nah, oke, baik. Yang kedua kali, kenapa Anda mengangkat judul optimalisasi website? Lah, tingkat cara pengukurannya juga seperti apa? Coba jelaskan sedikit saya. Oke, kenapa saya mengangkat untuk yang optimalisasi website? Yang pertama karena dari website tersebut berdasarkan hasil observasi saya memang belum optimal dan juga kaitannya tadi dengan zona integritas di area 6 pelayanan publik, website sangat penting dan jadi garda terdepan. Dan ngukurnya itu apakah lewat pretest, post-test, apa angket, kayak kayak begitu coba. Kata-kata optimalisasi kan mengoptimalkan. Lah bagaimana cara ngukurnya gitu? Itu saya membuat form checklist, Pak, untuk website tersebut. Form checklist itu ya. Oke. Oke, Tadi saya melihat untuk APKL dan OSG itu kalau bisa ranking 1, ranking 2, 3 itu ditebalkan ya. Nah, itu ditebalkan. Ranking 1 berarti apa? Dari nomor, isu, kriteria, jumlah sampai kepada peringkat. 1, 2, 3 itu ditebalkan. Karena itu yang penting itu 3. oh Setelah nggih, itu baik Pak. USG-nya core isu 1 USG-nya. Nah, ranking 1 dan nominatif yang tertinggi. Nah, kan begitu. Itu juga ditebalkan. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, Baik itu Pak, itu perlu itu. Makanya harapannya supaya para pembaca itu di dalam membaca itu enak. Terus tadi Mas Irgi apa itu kegiatannya ada berapa tadi kegiatannya? kegiatannya sementara ada 5 Pak. Nah, supaya aman, kalau tidak ditambah 2, artinya 6 yang ketujuh itu lebih bagus. Karena Oh apa nggih, alasannya? Nanti suatu ketika panjenengan ketika diuji untuk yang laporan akhir, barangkali ada penambahan panjang sudah aman. Tapi yang jelas tidak lepas dari perencanaan, penyusunan dan evaluasi. Nah, begitu Mas Irji ya. Nah, ini Nggih, penting. baik Pak. Nah, itu penting. Kegiatan-kegiatan memang dulu ketika saya menyampaikan di situ ada keterangan minimalis itu 5 kegiatan. Nah, ini supaya aman, nyaman, paling tidak dibuat sampai 7, 6 atau 7. Andai kata nanti penguji untuk mengurangi, kita tinggal nyorek. Nah, begitu. Terus kemudian lagi untuk kesimpulannya kelihatannya tadi belum dibuat ya. Ada Pak, tapi tidak saya tampilkan di Oke. presentasi. Kesimpulannya itu coba kesimpulannya itu dikonklusifkan ya. Saya kadang-kadang melihat itu rata-rata itu rata-rata itu dinarasikan. Artinya apa? Biar tahu 1 apa, 2 apa, 3 apa begitu ya. Hmm. Oh Yang baik Pak, ada dalam hubungannya bentuk dengan nomor akhlak gitu kan nggih. seperti apa biar kita tahu. Terus kemudian ini sifatnya sunnah saja. Di bawahnya kesimpulan itu ada saran. Nah, ada sarannya enggak itu? Ada Pak,
Belum Ada. ditampilkan tapi. Makanya tadi kan tidak, oke ya. Jadi setelah dikasih saran, nanti biar tahu apa sih apa yang disarankan sehingga nanti para pembaca biar tahu. Oke. Saya kira itu Pak Moderator. Begitu Bu Farida Rahmawati. Oke, mari. Matur nuwun Bapak. Oke, sami-sami. Terima kasih yang terhormat Pak Mustafirin atas pertanyaannya, pendukungannya, dan pembenahannya. Terima kasih Ibu Farida Rahmawati atas supportnya untuk Mas Irgi. Silahkan Mas Irgi closing yang paling pendek, silahkan. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Penguji dan juga Bapak Ibu Mentor serta Bapak Teguh dan juga peserta presentasi. Eh, Insya Allah untuk saran dan juga masukan dari Bapak Penguji akan saya implementasikan sehingga aktualisasi bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ibu Farida dan Mas Irgi bisa live breakout. Silahkan dan silakan